warahmatullahi wabarakatuh. Halo kali-kali jumpa lagi dengan kami. Saya Sampai Baper dan saya Matplay. Di mana lagi kalau bukan di Iko Berita Entah Apa-apa. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ganti-ganti apa kabar? Ntar lagi Idul Adha nih ya. Ayo. Ada banyak kasus nih yang bakal kita baca ini ganti-ganti yo. Kayak biasa kayak 7 berita di dalam 4 segmen ganti-ganti jangan kemana-mana pokoknya. Tonton terus Iko Berita Entah Apa-apa. Ya dah. Yo. Pantengin terus. Tapi buat dulu kopi tuh. Baru foto berita. Ah betul, lagi ngantuk ya kan. Lumayan ngantuk. sejam nungguin gitu ya dak. Kopi apa buat nyamuk hidupin kan? Ngapa tuh? Siap-siap nonton gitu. Ini kan ganti-ganti lah siap tuh. Siap bisa. Berkelambu boleh dak berkelambu. Ya nyaman. Ya ganti-ganti oke. Ya kakek minta balik lagi nih. Tetap di Iko Berita Entah Tetap. Apa-apa. Kita masuk di segmen 1 nih Bang. Ada apa Bang? Ada segmen pentol, Wek. Apa tuh pentol lu? Pentol bakso. Ada apa tuh segmen pentol bakso? Pentol bakso. Ini dia apa ya pentol ini? Pentol ini berbahaya, Wek. Pentol bakso itu berbahaya. Nah, ngapa bahaya tuh? Kalau penasaran kan? Penasaran ganti-ganti. Karena ada pentol itu tergabung aksi geng motor. Oh, yang tentang aksi geng motor. Yo, jadi Apa pula tuh berulah panjang? Yo, Ada apa tuh Bang? setelah 2 bulan keluar dari lapas, pentol bakso geng motor kembali berulah pentolan. Baru 2 bulan keluar dari lapas anak, seorang pentolan geng motor kembali berulah. Ia harus digiring kembali ke sel tahanan karena membacok seorang remaja di kawasan Kebun Handil Jelutung. Nah, Pindah-pindah ya dia ya. Kemarin di Mayang nih, tahu nih aku budak nih. Kita tengok dulu ketika nanti nak tahu tak bentuk budak. Ada tuh pokoknya kayak kan. mana tuh? Tengok lah. Kenal. Ada macam pentolan pokoknya tengok lah. Hanya pentolan? Iya. Kayak mana dia? Tengok tuh. Berita. Coba lah. Ini dia pentolan. Hehe, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di Berita Apa-apa. Halo pemirsa semuanya, kali ini ada di segmen pentol bakso nih. Ada apa yo? Ada 2 bulan bebas dari lapasnya. Udah nih, lah berulah pula. Ini perangai RDA alias AC. Wah, dingin nih. 15 tahun ini memang membuat geleng-geleng kepala gitu nih lur. Pasalnya baru 2 bulan keluar dari lapas, dirinya kembali digiring polisi ke sel tahanan Polresta Jambi dengan kasus yang sama, yakni aksi pengeroyokan dan penganiayaan. AC sebelumnya merupakan eksekutor pembacokan di warung sate di kawasan Mayang pada Januari 2022 lalu. Oh, berarti dia nih yo yang di Mayang kemarin ya. Dan divonis 4 bulan penjara. Setelah hampir 2 bulan bebas, dirinya kembali melakukan aksi kriminalitas dengan membacok seorang remaja di kawasan Kebun Handil Jelutung, Kota Jambi. Atas hal itu, korban mengalami luka 15 jahitan lur. Sorry, agak belepotan di bagian kepalanya nih. Pelaku AC ditangkap bersama rekannya Munandar 20 tahun. Adapun pelaku merupakan residif, yaitu baru keluar hampir 2 bulan dari kasus sebelumnya. Kasus sebelumnya merupakan geng motor juga. Setelah dia keluar, mereka melakukan aksinya lagi bersama teman-temannya yang pada saat itu melaksanakan hukuman juga. Jadi kelompok yang sama, modus yang sama. Jadi tidak ada mereka kapok, tapi mereka terus mengulangi kegiatan tersebut. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Aprito Marbaro mengatakan setelah keluar dari penjara, pelaku ternyata merekrut anggota-anggota baru. Nah, ini cocok jadi marketing nih. Pelaku kini sudah diamankan ke Mapolresta Jambi untuk lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tapi merekrut nih boleh nih, bagus nih jadi marketing emang, tapi jangan merekrut anggota-anggota geng motor, bro. 15 tahun ente bro, masih panjang perjalanan. Aduh. Nampak kan kayak pentolan kan? Pentol. Kalau budaknya kecinian, kalau kita nengok tuh kayak di jalan tuh ibu adik gitu. Kayak ringan. Gemes-gemes gimana gitu ya kan. Nah dia sekali nengok orang apa orang dia. Dia kayak ringan be gitu nah, kayak
kayak dikira nyawa orang tuh bisa dibeli sama dia. Main enak dia bacok. Lah tuh masuk penjara keluar bacok. Tidak ngertinya tuh kan. Ini kan kemarin kan udah di penjara gara-gara kasus yang dia ngapa orang di Mayang. Iya. Yang di sate kan, warung sate. Yang di Mayang. Iya, yang di warung sate kemarin tuh. Jadi kan korban kan meninggal dunia tuh. Nah, dia masuk penjara cuman 2 bulan karena mungkin karena masih anak-anak kali ya. Jadi cuman hukumannya cuma 2 bulan kan, lapas anak kan. Terus tuh dia lah keluar nih, ngerekrut. Jadi aku kayak ngebayangi film apa gitu nah. Keluar kan ngerekrut juga kan. kayak ini ya. Nanti keluar penjara seolah-olah baga aku nih pernah masuk. Iya. Ngerasa kayak ibaratnya aku Mungkin keluar. dia cerita sama orang Ais. Biasa baik di penjara, bentar cuma 2 bulan. Nah ini sebenarnya nih jadi PR juga gak sih untuk kepolisian ya kan, untuk hukum lah gitu nah. Soalnya dia cuma 2 bulan tidak jero gitu. Betul. Untuk kayak mana juga dikasih arahan untuk anak-anak di usia apa ya? Ini pentolan siko ini Pak ya dikasih arahan. Usia Macam mana? Di bawah umur ya? Di bawah umur bisa dikatakan anak di bawah umur. Iyalah karena umur dia masih 15 tahun kan. Memang masih macam pentol lah pokoknya. Tapi aksi dia udah kayak wah, gangster. Dan berarti sekarang dia di kebun handil. Itu korban meninggal juga. Di kebun jambu. Yang kemarin kasus dia di kebun handil. Kebun handil Jelutung. Itu korban meninggal juga ya? Korban itu tidak meninggal. Tapi dia ngapa juga. Ais, dak Korban iyonya. ngapa juga. Bacok. Dia ini nah, kayak dia anggap kayak main GTA dia tuh. Nah, namanya anak masih imajinasi itu. Supik tahu lah GTA tuh. Enggak, tahu enggak GTA Wi? Main game ya? Sanandes, GTA Sanandes. Kayak dia habis orang kan gebuk-gebuk gitu. Terus juga bisa dibeli lagi ada password darah. Darah putih. Agak lagu download ya, ganti-ganti ya. Katanya ganti ada yang tahu GTA ada enggak? Ganti-ganti itu tahu lah mungkin. Ayo. Mun yang nonton nyanyi-nyanyi sama lah kayak aku. Supik Apa aja. apa namanya? Ayo. GTA. Masa kecil, kalau masa kecil Maling duit emak ya, untuk main PS. main PS rental kan, yo main GTA. Ya kan sobe kan cewek, enggak main gitu, main Barbie, main masa-masaan. Nah, Katanya tomboy itu. Udah, ya main masa-masaan di pohon jambu gitu kan. Bon Manjat. jambu tuh, jambu biji apa jambu Apa yang ada lah di rumah tuh? Oke lah, ganti-ganti kita tinggalin. Pokoknya nih ganti-ganti kami berharap nih supaya nih Doni kan bisa jero. ada efek jeronya gitu. Yo. Nah mungkin kepolisian yang di sana terlalu baik, sipir-sipir yang di sana terlalu baik sama orang tuh. Ingat be budak tuh ngapa orang kawinnya, bunuh orang, nyawa orang hilang gitu. 2 kali dan ini termasuk sudah apa dikatakan residivis dia nih. Iyalah. Keluar masuk penjara. Aduh dek, kau nggak bisa lagi nak daftar CPNS. Nah. Ya udah bisa. Iyalah borok tuh namanya nggak bisa deh buat SKCK Tapi nggak dia bisa kayak buat gangster. Itu kan dia dong ngerekrut SKCK. Iya, ngerekrut dia kan dia ngerekrut karyawan baru katanya kan untuk berlakuin. Tapi udahlah, semoga ini jadi pelajaran buat kau. Kasihan orang tua. Coba pikirin, nggak usah mikirin dia dewe. Mungkin dia memang nggak tentu arahnya hidupnya, tapi Yo. pikirin orang tua malu udah ya sama tetangga segala macam. Betul. Budak tuh, ais. Aku jadi orang tua tanian tuh, belamping. Tapi kita juga yang berkendara saat malam hari juga tetap waspada. Walaupun betul. dimanapun kita tidak tahu pelakunya, baik itu kecil tua muda kita tidak tahu. Yo, Ya kan? Tetap kita yang waspada. Nah, kayak yang ini nih kasus yang kedua nih, berita kedua nih. Kasus yang kedua. Masih tentang geng motor nih, polisi kembali tangkap 9 anggota geng motor. Nah, ini beda lagi nih. Beda lagi kelompok ini kayaknya. Celurit hingga pedang turut disita nih ganti-ganti. Jadi tim gabungan Macan, Satreskrim Polresta Jambi dan Resmob Polda Jambi kembali berhasil mengamankan 9 anggota geng motor yang diduga terlibat dalam beberapa penyerangan di kota Jambi. Kita tengok dulu ya. Ngeri juga. Kita dengar dulu ganti-ganti kayak mana nih orang-orangnya. Ada pokoknya masuk tuh, ada di berita ada. Iya, ini dia celuritnya. Nah, di segmen pentol yang kedua nih, tim Macan Satreskrim Polresta Jambi dan tim Resmob Polda Jambi kembali mengamankan 9 anggota geng motor di kota Jambi. Makan tuh. Identitas 9 orang pelaku tersebut adalah Dewa 19 tahun, Rahul 22 tahun, Ilham Riko 19 tahun, BH 14 tahun, LP 16 tahun, AL 15 tahun, RM 14 tahun, AH 15 tahun dan IF
14 tahun. Nah, masih muda-muda nian ini nih. Hei. Nah, jadi apa kamu nih? 9 remaja yang diamankan itu terlibat dalam duo TKP pengeroyokan dan penganiayaan di kawasan Kebun Jeruk atau Jalan Sumantri, Bojonegoro. Dan di kawasan Sijenjang, sejumlah senjata tajam milik para pelaku mulai dari celurit, parang, egrek hingga pedang turut disita polisi sebagai barang bukti. Aduh, egrek juga ternyata nih enak kamu ke kebun sawit sana nah, egrek sawit, nah dodos sawit tuh nah, dapat duit. Ini dodos orang, aduh kacau. Mereka 9 orang yang kita amankan di belakang ini melaksanakan aksinya secara bersama-sama di 2 TKP ini. Mereka mencari korban secara acak. Targetnya merupakan remaja yang sedang mengendarai kendaraan bermotor dan seusia mereka. Usia anak-anak ini di rentan 14 sampai usia 16. Yang dewasa ada 2 orang. Yang dewasa ini patut diduga merupakan ketua ataupun otak dari pelaku kejahatan jalanan ini. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Aprito Marbaro mengatakan pelaku mencari korban secara acak. Targetnya ialah remaja yang menggunakan sepeda motor seusia mereka. Oh, seusia dia lah. Ngapa yang tidak dewasa? Takut yo. Katanya geng motor tapi takut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun kurungan penjara. Nih buat kanti-kanti yo, jangan sampai keluar malam dalu-dalu nian yo, karena ini bahaya nih, meresahkan ya nih kota Jambi sekarang gara-gara geng motor yang tidak jelas nih. Nah, tuh gede-gede. Jadi ini 9 anggota ya, geng motor yang tertangkap nih, itu kasus do yang ngapa di Jalan Sumantri. yo. Yang kemarin yang abang-abang percetaan yang di kapal itu. Inilah dia. Jadi Tersangkonya. alhamdulillah sudah dirawat ya abang tuh, udah membaik lah gitu kan. Dan lagi-lagi ini tersangka ini ada beberapa itu memang mayoritas usia remaja. Itu. Iya, jadi ini dari 9 orang. Nah, Tujuh di antara itu di bawah umur juga ganti-ganti. Yo, masih beda-beda 14 tahun, 15 tahun dan 17 tahun. Ais. Kayak mana lah dah yo? Kayak ini nih kasihan orang tuanya ya kan? atau memang itu bentuk Kok anak itu buang macam ini sakitan hati orang. atau kayak yang tadi itu rekrut juga mungkin itulah jadi udah ya. Udah tahu. Banyak. Nah, ini nih yang 2 orang nih kan udah ada Dewasa. bukan di bawah umur lagi kan. Jadi dia itu bisa jadi kalau 10 tahun penjara. Nah, ngeri tak tuh? Iya, apalagi kalau misalnya seandainya dia tuh ketuanya juga ya, ketua. Karena dia yang umur 20 sama 19 tahun enggak? Ada Dewa 19 tadi. Dewa 19 salah satu nama. Dewa 19 tahun. Dewa 19 tahun maksudnya. Iya. Sampah. Entah di mana. Itu gamparan kayak makonya. Celuritku berada. Nggak apa-apa, beneran. Tanam ke tangan orang. Aduh, ayo memang. Kayak mana ya? Ini baik kan udah ditangkap yang kemarin, yang sekarang yang ditangkap lagi. Dan ini pelaku 8 orang DPO. 8 orang berapa orang? Jadi yang ditangkap ini 9 orang. 9 orang yang ditangkap. lain-lainnya enggak tahu lah, yang belum ditangkap tuh kan. Dan orang ini kayak dia tuh ke jalanan ngapa orang yang seumur dia lah kalau dia anu. nyari yang seumur nyari dia. geng motor yang seumuran sama orang tuh. Cuman kalau udah atik kena dia lah basing deh gitu nah. Orang lewat hajar gitu. Itu kan itu yang bahaya tuh. Ngeri tak? Maksudnya Iya, seumuran kan? ngapa enggak kamu yang 9 orang tuh baik kapaan. Kapaan. Pacak juga. Yang nyari seumur kalau memang itu motifnya ya kan? Iya, kalau memang memang kayak motifnya nyari seumuran. Jati diri apa sih tidak kayak gitu. Cari itu kayu belajar. jati. Cari jati dulu. Iya, mending kayak cari kayu jati. Belajar baik gitu. Kapak kayu jati tuh, jati Ay. juga duit kan nih. Dapat duit. Ikut yang terbuang nih, abang yang umur 20 tahun gitu. Yang diikut. Nah, Janganlah untuk kawan-kawan yang lain lagi katanya. ayo. Ay, dipaksa tuh ngomong. Muka tak salah aku tengok. Kakek terbuang. Itu mungkin dia nengok teks, tapi tidak tahu apa yang dipikirkan Adik, yang kau diomongin apali itu. nih yo kata polisi ya lagi kesebut. Tapi tidak ngulang lagi. Pas keluar bukti yo tuh nah. Tidak ada dalam sudah. hati. Iya, buktinya ada tuh yang 15 tahun. Mending cari Si kayu pentolan jati tuh. lah deh. Jangan Tolong jati diri. lah. 20 tahun cari kerja be, elok-elok ya nggak sih?
Ngapain sih nak ngapa orang kawinnya? Enak kapak kayaknya. Nah, ini kan kayak jati nih. Iya, Bos. Nah, di kapak ini jati nih. Beli di mana nih? Di Belanda, jati Belanda namanya. Jati Belanda. Jati Belanda. Oke, ganti-ganti kita tinggali geng Kita motor tinggalin nih, motor ganti-ganti. nih. Semoga ada atik lagi setelah ini. Yo. Amin. Walaupun masih ada nih rombongan orang tuh, tapi mungkin orang tuh sadar kayak gitu. Nah, enggak usah lah lagi dah. Sudahlah lah bubar beda gitu aja gitu. Semoga, Mudah-mudahan. semoga. Terus Harapannya carilah, begitu. carilah yang positif. Misal lo dari tengah malam memang nak keliaran, tengoklah orang-orang yang mungkin mutik sampah kan kamu bantuin. Kayak gitu baru jati diri ya. dah. baru. Iya, jangan nak ngapa orang begawi. Apa Dengar sih? kata sopek tuh. Iya. Kita balik lagi setelah iklan-iklan banyak nih ya. Yo, nak nyari apa dulu geng motor? Apa nak bikin geng motor lagi? Iya, tapi yang bantu-bantu orang. Yang bantu-bantu orang. Yalah kita Ada bikin nenek geng motor. nyebrang, diseberangi. Ah, mantap. Walaupun Itu dia tidak cocok. mau nyebrang. Cocok tapi. Oke lah, ganti-ganti jangan kemana-mana. Kakek kami nak balik lagi. Kami nak bikin geng motor yang positif. Tetap di Kobrita. Entah apa-apa. Oke, ganti-ganti. Balik lagi nih. Balik lagi di Keberitaan Tak Apa-apa, masih sama saya Sopik Baper dan Semat Play. aduh, di segmen ini ada apa nih? Ada segmen Bang Napi. Apa tuh? Oh, Sek- waspada. waspada. Waspadalah, waspadalah. Siap. Ada apa di segmen waspada nih, Bang? Angin ribut. Ada apa tuh? Aduh, angin kencang tapi Nah, sebabkan apa pohon tumbang. Jadi 2 unit mobil Toyota Kijang dan Daihatsu Ayla tertimpa pohon tumbang saat melintas di jalan lintas Sumatera, tepatnya di wilayah Kecamatan Tabir. Saat hujan lebat dan angin kencang melanda. Oh, jadi beberapa hari ini memang dimerangin Di kayak, lagi kayak, hujan lebat. kayak apa gitu angin. Angin segala ribut. macam. Coba Di kita tengok beritanya. merangin. Kita tengok. Ini dia anginnya. Kali ini kita masuk ke segmen waspada nih lur. Ada apa di segmen waspada nih? 2 unit mobil Toyota Kijang dan Daihatsu Ayla tertimpa pohon tumbang saat melintas di jalan lintas Sumatera, tepatnya di wilayah Kecamatan Tabir. Nah, hujan lebat yang disertai angin kencang yang terjadi pada Selasa sore menyebabkan banyak pohon tumbang di Kabupaten Merangin, salah satunya di jalan lintas Sumatera Kecamatan Tabir. Akibat pohon tumbang tersebut, 2 unit mobil yakni jenis Toyota Kijang dan Daihatsu Ayla tertimpa pohon tumbang. Nah, hati-hati nih lur, gitu harus waspada nih. Kejadian kecelakaan 2 unit mobil jenis Toyota di Kecamatan Tabir, Rentang Panjang, Kabupaten Merangin akibat ditempa pohon kayu. Untuk korban jiwa tidak ada 1 orang pun. 2 unit mobil tersebut itu dari arah Kabupaten Merangin menuju ke Kabupaten Muarabungo. Kejadian berkisar sekitar jam 5 sore. Menurut salah satu warga setempat, kejadian ini terjadi di tengah hujan lebat, di mana 2 mobil dari arah Bangko menuju Bungo sempat tertimpa pohon tumbang tersebut. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Alhamdulillah. Untuk mengantisipasi kemacetan, warga setempat langsung melakukan evakuasi terhadap 2 mobil tersebut dan membersihkan badan jalan dari pohon yang tumbang. Iya, takut kan macet kan kalau dibiarkan. Lur, kita semuanya nih kanti-kanti harus waspede nih terhadap cuaca yang lagi tidak bagus sekarang, ekstrim yo, tepatnya bukan es krim, oke? Nah itu dia angin no. Ribut-ribut dia angin no. Kasihan sampai Karena hilang. dimer angin. Iya. Kan? Kalau dimer angin. Dia Jadi karena banyak angin. Banyak angin karena dia merangin ya. Merangin. Jadi kronologi ini kayak mana nih Bang? Jadi mobil tuh lewat apa kayak mana nih? Mobil tuh lagi melintas lah di jalan lintas tuh yang raya Merangin tuh di Kecamatan Tabir. Terus karena angin tuh ribut kencang menyebabkan pohon tuh tumbang hingga tertimpa si Ayla nih. Kasihan Ayla tuh. Ailanya dua gak sih? Yo Ayla tuh apa sama Kijang. Kijang tak jantan tak tina tahu lah tuh. Kalau Ailanya pasti cewek sih. Ayla masih cewek berarti Kijangnya jantan. Jantan tuh kayaknya. Nah, lagi ngapa lah berdua tuh? Berebut Ya sama. Allah, ini kabar duka sebenarnya. Bye-bye Bang. Yo juga ya dak. Iya nih untuk yang punya mobil nih sabar yo. Kayak mana lah kita tidak tahu ya kan. Namanya- Tiba-tiba Naas. apa ya?
Iya, ibaratnya tuh kayak musibah kan payah gitu Kita nak nggak bisa tebak, deteksinya ya kan. nggak bisa tebak namanya cuaca, Iya. musibah kayak gitu. Iya. Dan juga buat yang tertimpa tadi jadi korbannya, Tapi tidak korban nyamuk kan? enggak dong, korban kerugian tuh be. Iya, karena kan lumayan lah. Kijang sama Ayla. Bersabar-sabar be bang yo, yuk yang punya mobil. Iya, ini. semoga cepat digantikan. Amin. Sama yang lebih baik ya dah. Mungkin sekali ini kehilangan Ayla, besok dapatnya apa bang? Aida. Aira. Aida, Skincare dong. dapatnya Aida. Apa tuh? Aida. Dapatnya Aida. Lah pokoknya semoga dapat terganti lah dengan yang lebih baik kan diganti ya. Amin ya robbal alamin. Masih di segmen waspada. Jadi ini ada berita keempat tentang kecelakaan lalu lintas. Nah nih patutnya nih untuk waspada nih. Karena bus travel tabrak panter hingga masuk selokan air. Jadi ini kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Marsda Surya Dharma di Kota Jambi nih. Dari Merangin kita ke Kota Jambi nih bang. Di mana sebuah mobil travel Hiace apa nih bacanya? Hiace ya. Hiace. Tulisannya Hiace ganti-ganti menabrak mobil panter yang sedang mengalami kerusakan di depan SMP 18 Kota Jambi. Dikenali bawah berarti ya. Akibatnya penumpang travel mengalami luka sehingga dilarikan ke rumah sakit kan dengan di. Aduh, Hiace. Jadi katanya tuh kita tengok lagi, kita tengok dulu. Kayak mana tuh? Cobalah kita tengok. Ini dia. Hiace. Segmen waspada lagi nih. Ada kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Kota Jambi. Kali ini terjadi di Jalan Marsda Surya Dharma depan SMP 16. Depan SMPN 18. Depan SMP Negeri 18. Oke, berulang-ulang ya. Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, pada Kamis 23 Juni 2022 pukul 2 WIB kemarin lur. Kecelakaan yang melibatkan mobil Toyota Hiace BG 1709 OI melawan mobil Isuzu Panther pickup BH 8393 IL. Bermula ketika Toyota Hiace yang merupakan trapel dikendarai Endang melaju dari simpang Pal 10 hendak menuju ke simpang Job. Namun sesampainya di depan SMP 18, mobil Hiace menabrak mobil Panther milik Jumali yang sedang mengalami pecah ban. Akibatnya mobil Panther tersebut terpental hingga masuk ke dalam selokan air nih. Nah, hati-hati nih. Itu kalau berkendara tuh harus waspada dan juga harus fokus lur ya. Kasat Lantas Polresta Jambi Kompol Aulia maksud saya Kompol Aulia Rahmat saat dikonfirmasi mengatakan akibat kecelakaan ini penumpang mobil Hiace yang merupakan mobil trapel mengalami luka-luka sehingga langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan saat ini. Kedua kendaraan itu sementara ini sudah dibawa ke unit Laka Satlantas Polresta Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, mudah-mudahan ini korban cepat sembuh ya bang ya. Semoga tidak ada apa-apa. Terima kasih. Ngobar. Itu kabar duka juga sebenarnya bang. Cuman dukanya ini nih apa pe ya? Mobil lagi stop pecah ban nih. Ya nak, si Panther ini tadi. Dia lagi pecah ban nih. Jangan salah ngomong. Panther mobil. Mobil kan? Mobil Panther di berita aku juga ngomong Panther. Terus? Mungkin lagi minum juga enggak tahu. Jadi stop. Lagi ada kendala enggak tahu lah stop apa tidak, pokoknya kendala pecah ban. Oh, pecah ban. Nah, ini mobil yang melaju nih, maksudnya ngapa dia bisa nombur? Ngebut kah? Dari arah Pal 10 tuh kan. Kadang kan biasanya pas kalau orang yang mobilnya apa ada kerusakan itu pasti udah ngasih apa gitu kan. Ibaratnya jangan apa hati-hati atau segala macam. Atau mungkin mobil tuh juga enggak tahu lah sama-sama enggak nampak itu mungkin. Ya, mobilnya udah nampak lah. Orangnya orang. Panther. Jadi nih mobil apa be tadi tuh lupa? Mobil Panther. Samo Mau Hiace. Memanglah Hiace. Nah itulah kan dengan dia. Jadi susah ya nyebut ya. Jadi kan kayak mana ya? Mungkin dia udah nampak buru-buru segala macam kan kita udah tahu. Dan itu menyebabkan mobil tuh terbalik ke got air. got di situ. Kejadian di depan SMP 18 yang diganti yo. Mungkin Jadi nih trapel nih dia ngejar. oh iya kan travel. Wajar sih.
Iya wajar kayak ngejar waktu durasi dan segala macam. Ngejar tangke. Durasi dan. Jadi mungkin di dalam tuh ya ada yang gini-gini kan. Durasi. Durasi. Iya. Durasi kan cepat atau jadi ngebut lah ya kan nyari numpang ini. Nggak kayak gitu lah gara. Aku baru ada TikTok baru. Apa tuh? Baru main TikTok aku. Akhirnya download TikTok. Senang deh. Boleh lah ganti-ganti. Ayo udah usah lah ganti-ganti ya. Ayo. Sama baik kayak Instagram namanya, ideal. Di Malah promosi. Tapi yo, yang terjadi kecelakaan itu kami turut inilah prihatin. Semoga dapat. tapi travel lo ada tip penumpang. Nggak. Nah itu bagus ya. Cuman kasihan yang masuk ke parit. Iya, mobilnya masuk parit kan. Cuma kasihan juga sama sopir travel loh kan dia jadi luka-luka tuh dilarikan ke rumah sakit. Semoga ada apa-apa ganti-ganti ya. Semoga baik-baik. Ini jadi pelajaran untuk kita. Kita tidak tahu di depan kita tuh ada apa gitu. Nah, entah ada panter tadi? Iya, entah ada panter yang lagi lari gitu kan. Binatang kan? Binatang panter. Iya kan? Nah, kita tidak tahu. Ada yang diam kan kita tidak tahu. Tapi kita tahu juga panter tuh tina apa jantan. Kok jangan waspada be. Iya. Apalagi kalau ngejar waktu kayak gitu harus fokus gitu. Oh iya, ganti-ganti Fokus juga dan kan. Misalnya mau ngejar waktu jalan nak kerja nih cepat, nah, tetap waspada, hati-hati. Jangan Fokus sampai be fokus ya dak. laka lantas kayak gini. Oke. Iya. Ganti-ganti. Udah tuh, Be, berita keempat no. Sudah, kita bakal masuk di segmen 3 ganti-ganti tapi sudah iklan berikutnya dak. Yo, jangan mana-mana nih. Tetap di Iko berita. entah apa-apa. Oke, ganti-ganti. Nah, itu dia. Kali lagi kita jadi ke berita apa kita masuk di segmen 3. Di segmen 3 nih ada kasusnya nih. Jadi nih kasus-kasus yang kita udah baca minggu kemarin. 2 berita nih ganti-ganti ya. Salah satunya nih tentang sidang kasus penipuan. Oh iya, tanggung jawab. Nah, ini Tanggung jawab. Sidang kasus penipuan pernikahan dan profesi saksi ahli pastikan gelar terdakwa palsu. Nah nih ganti-ganti yang kayak kita ketahui bersama lah dah, yo. Ada seorang istri yang ngerasa tertipu sama suaminya yang rupanya cewek ya kan, dan memalsukan. Jadi tuntutan cewek tuh memalsukan itu juga, dia memalsukan apa? gelar dia tuh yang dia bilang dia lulusan ini gitu. Nah jadi nih ganti-ganti atas terdakwa Erayani alias Ahnaf Arafif, bagusnya namanya ya Ahnaf Arafif, bukan lagi sope menjalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi ahli. Jaksa penuntut umum menghadirkan ahli dari Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan Hozin Alfani di persidangan Pengadilan Negeri Jambi ganti-ganti. Nah jadi itu biar valid nih kan gitu. Nah mungkin ganti-ganti pengen nak jelas lagi. Mungkin kan nanti udah tahu nih kayak mana kelanjutan berita yang soal. kayaknya ganti-ganti bakal update lah. Nih kita lebih kasih untuk lebih update lagi ganti-ganti ya. Nih dia beritanya. Ini dia. Nah kali ini kita masuk segmen tanggung jawab. Erayani alias Ahnaf Arafif, maksud saya Erayanto alias Ahnaf Arafif terdakwa kasus penipuan profesi dan menikah sesama jenis kembali menjalani sidang pada Selasa 21 Juni 2022. Dalam sidang kasus pemalsuan gelar akademik tersebut, jaksa penuntut umum menghadirkan ahli dari Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan RI, Hozin Alfani. Dalam persidangan, Hozin Alfani ASN di Direktorat Jenderal Dikti Kementerian Pendidikan menjelaskan bahwa semua yang dipakai oleh terdakwa adalah gelar akademik di Indonesia. Galau-galau dipakainya lur. Menurutnya seseorang yang tidak pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi dilarang menggunakan gelar akademik dan profesi. Orang yang menggunakan gelar dengan syarat harus terdaftar di perguruan tinggi dan dinyatakan lulus. Tuh dengar telur. Nah buat cewek-cewek jangan tergiur dengan gelar. Carilah yang biasa-biasa baik, tapi tahu bebet bobot dan bibitnya. Nah terkait memperoleh 5 gelar dalam waktu 5 tahun itu merupakan prestasi yang luar biasa. Ajaib asli ajaib. Jika hal tersebut ada, ahli melanjutkan soal gelar S.Art yang digunakan terdakwa, gelar sarjana seni tersebut tidak ada. Nak buat gelar dewe di Eropanya. Karena di Indonesia untuk bidang seni dikenal dengan gelar SSN, sarjana seni. Kepada
mahasiswa yang keluaran dari universitas yang diakuin kemahasiswaan. Apakah itu dibantah oleh terdakwa tadi? Enggak, tidak dibantah oleh terdakwa. Berarti dia mengakui bahwa itu tidak benar yang dilakukan. Dia mengakuin keterangan ahli tadi, dia mengakuin bahwa membenarkan keterangan ahli bahwa gelar akademik, gelar profesi atau gelar vokasi itu hanya diberikan kepada mahasiswa yang kelulusan dari universitas. Sukmawati. Nah, ini mak saya nih. Jaksa penuntut menyebutkan jika terdakwa mengakui menggunakan gelar tersebut dan terdakwa Ahnaf Arapip cuma lulusan SMP, bukan lulusan sarjana apalagi kedokteran. Aduh, Erayanto. Tuh. Jadi orang Diki itu bilang apa ya? Tidak bisa gitu nah asal make gelar bayo kan. Dan lagian logika Ayu tuh ya, Ayu yang tertipu tuh dah ya. Kan dia ngakunya kuliah kan dia kata dalam 2 tahun, Mbak. Dalam 2 tahun ini mau gelar. Keren. Ini Ayu di polos apa terhipnotis apa sih? Bingung juga gitu nah bisa tertipu. Hipnotis. Apa camtunan apa? Mungkin pakai sugesti dia kalau dah. Jadi deh aku tuh tamatan ini di sugesti kan. Yo boy baik gitu. Luponya. Tapi tidak tahu lah kan mungkin entah Apa kedokteran dia bilang lah. Terus seni. Terus apa lagi sih? Sampai 5. Hah? Yo, ada dia bilang tuh sahabat tuh. Tidak. Pakai logika nih, beda. Emang harta dia mana sebanyak itu dia sampai gelarnya lah sih. Sampai pengusaha batu bara harta dia mana sih? Malah cewek itu yang tertipu sampai 300 juta katanya kan. Mungkin itulah yang menyebabkan si istri ini akhirnya aku nikahin dia lah gitu nah. salah, maksudnya akhirnya nuntut gitu nah. Karena udah tertipu duit tuh tadi kan. Akhirnya baru dong ngangkat tentang penipuan gelar, terus Segala penipuan macam, jenis kelamin dan segala penipuan macam. data lah, data diri yo. Aduh. Ini nih yang berita kemarin kan suami-suami takut istri-istri takut istri. Iyo, pokoknya ganti-ganti di pelajaran nian untuk kita cewek-cewek yang misalnya memang ngebet nak nikah, tengok nian latar belakangnya. Ke sana tapi tahu bebek kompornya. Iyo. Tapi biar tahu itu juga Ngaku-ngaku tuh pakai logika juga kita mikir. Ayo, udah punya gelar sebanyak idak tuh, udah masih muda, punya gelar sebanyak itu, kapan kuliahnya gitu. Nah, ada foto-foto dia pas kuliah segala macam. Jangan ngebut nian, enggak so ada orang yang ngajak nikah payu. Jangan kayak gitu. lah kan jangan. memang ibaratnya ngerasa aja jadi gadis tua. Jangan kayak gitu. Tengok juga yang dinikahin siapa, mohon maaf. Nah, ini kan kalau kayak ini pas cerai kan jadi janda lo, kan lucu. Tapi mungkin dia juga sudah berpikir kan, mungkin ini pas lah jodoh aku, sudah mungkin ngerasa matang dia juga nengok calonnya. Matangnya mana? Dia nggak nengok gitu nah, hartanya mana? Lagi tinggal di rumah mertua, rumah istri cewek, rumah mak cewek itu kan, rumah istrinya kan. Nah, kan lucu katanya itu pengusaha batu bara. Tapi kok Julidnya nanti Tuhan. Lagi tuh pakai kaset sope itu. Ada orang dicerai kasusnya jadi kayak janda sama janda gitu. janda Bingung gak sih? bukan janda muda aja. Tidak lah, tapi jatuhnya tidak salah sih nikah. Cewek Ayu tuh masih tidak bisa dibilang janda lah ya. Karena pernikahannya tidak sah kan? Rasa lamo. Aman yuk, masih gadis yuk bukan janda. Dibilang lucu miris. Lucu, tidak ada lucu pun. Lucu. Pokoknya tolong Ayu. Apel sama apel. Masih ada itu, masih apa ya? Kok bisa ada yang tertipu sampai kayak gitu nih? Cewek-cewek kasih tahu cewek-cewek nih, Mas. Nah, itu dia kan cewek. Nengok kelas, jangan nengok apa. Jangan sederhana baik. Jangan pandang raut wajah, paras wajah. SMA, SMK kan tak masalah. Dan Yang penting rupanya Sope itu cuma tamatan SMP. Dia ngakunya lulusan kedokteran luar negeri lah, kelulusan seni lah. Tapi gelar seninya salah pula tuh. Kan Ayu yang nikah tuh juga ada teliti. Gelar seninya tuh dibikin apa gitu nah. Padahal kan kalau gelar seni SSN katanya, sarjana seni gitu. Seni standar nasional. SSN, sarjana seni gitu nah. Dia tuh pakainya apa gitu nah, ada tau lah S1 gitu tau lah yo. Kita tinggal di yuk. Kita tinggalilah. Cuman ini sidangnya biar cepat selesai lah ya, Dak, ya. Ayo, semoga
dapat apa ya? Dapat Dapat hukumannya hikmah. setimpal juga ya kan. Ini Dapat kan hikmah, ya. katanya kan penipuannya juga udah 3 kali. Ini dari yang orang Jambi ini baru dia nuntut ya kan. Yaudahlah, Ganti-ganti balik lagi nih masih tentang Aduh. masih juga teror geng motor nih. Oh, ini kemarin yang kita bilang kalau ada kasus yang di Sumantri dan yang pelaku itu udah ditangkap si pentolan umur 15 tahun tuh. Nah, ini korban pembacokan tuh minta pelaku ini dihukum berat. Betul, setuju nih An. Jadi setelah Oh Ida, ini yang di Sumantri. Ini Sumantri itu yang 9 orang ditangkap tuh. Yang 9 orang ditangkap tuh yang ada yang umur si Dewa 19 tadi tuh. Setelah diamankannya 9 orang pelaku, betul kan, geng motor flamboyan yang melancarkan aksi pembacokan di Kebun Jeruk, korban minta pihak kepolisian menghukum para pelaku seberat-beratnya. Tuh, setuju nih Yan, pokoknya kan. Gila-gila ya, geng Iya, motor. janganlah 2 bulan teringan yang 2 bulan dan tidak diapa-apain di itu gitu ya. Cuma di lapas anak. Ya enak-enak banget gitu nah. Ih, geram aku. gerak sama Kita tengok dia lihat. beritanya. Nah, siko lagi nih segmen tanggung jawab nih. Benny korban pembacokan kelompok geng motor flamboyan di Kebun Jeruk, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, beberapa waktu lalu meminta pihak kepolisian untuk menghukum para pelaku pembacokan seberat-beratnya. Kalau kayak gini, siapa yang tanggung jawab? Nah, jangan sekali-kali kamu melakukan kejahatan terhadap seseorang, Lur. Nah, dikatakan Benny akibat perbuatan para pelaku lengan kanannya mengalami luka serius sehingga sempat menjalani operasi di RSUD Raden Matahir Jambi. Langsung membaca. Di mana tuh lokasinya? Itu di lokasinya di Kebun Jeruk. Orang itu berapa orang? Kalau orang yang baca kami itu satu orang kan, cuman bonceng 3. Berarti dia turun dari motor langsung ngebacok gitu? Udah turun sambil di atas motor, Mbak, sambil papasan orang itu melawan arah. Emang abang dari mana tadi? Kami dari arah pasar ke ngarah ke Telanai, orang itu dari Telanai ngarah pasar. Naik motor berarti abang ya? Itu Udah ini sudah bacok tuh orang tuh langsung masih ada atau langsung pergi lah. langsung pergi lah. Ya, Abang Untuk teman abang di mana, Bang? untuk teman-teman enggak apa-apa. kabur ya. Orang tuh kabur, kami pun langsung dilarikan ke mas. Jadi kayak mana kondisi luka itu seperti apa tuh? Kalau sekarang masih belum gerak gitu, Bang. Berapa jahitan? Kalau untuk di luar ini 10, cuman kalau untuk di dalam belum dikasih tahu dokter. Sudah melapor berarti ya? Sudah. Nah, mudah-mudahan cepat sembuh ya Bang ya. Operasinya berjalan dengan lancar. Hingga saat ini dirinya masih menjalani kontrol mingguan ke dokter karena beberapa syaraf yang rusak mengakibatkan 3 jarinya belum bisa digerakkan dengan leluasa. Cepat sembuh lah Bang ya. Sebelumnya, tim Resmob Polda Jambi dan tim Macan Polresta Jambi menangkap 9 orang anggota geng motor flamboyan. Dari 9 pelaku yang berinisial RR umur 19 tahun, DW 20 tahun, Daniel Wellington ya mungkin, RM rumah makan 14 tahun, FA Formula A 14 tahun juga, kemudian RA rakyat RA lah pokoknya, RA 15 tahun, melancarkan aksinya Kato Aprito. Para pelaku berkeliling mencari kelompok geng motor lain. Jika tidak ketemu maka para pelaku akan mencari warga yang melintas di jalanan kota Jambi untuk dibacok. Terkait motif para pelaku diketahui hanya mencari jati diri. Yang kata Bang Mat tuh cari jati Belando bae. Ya udah bacok jati Belando tuh. Kan bisa jadikan kursi, meja, bermanfaat lah pokoknya. Ini untuk baca orang, nyari jati diri. Aduh, kacau. Nah, Tuh, jadi abang tuh tangannya gini udah. belah tangan abang tuh. Jadi dia tuh harus bolak-balik rumah sakit karena ada 3 jarinya katanya masih belum berfungsi sarafnya. Hai, lumayan juga berarti ya. Ih, ngeri. Yang Saraf ngeri itu, nih. ya. Wajar ada sampai kayak gini kan. Kalau main ada enggak tahu main bacok aja deh. 9 orang lagi tertangkap nih, Pak ya. Itu yang tadi Bang, yang kita bacain di berita kedua ganti yang 9 orang tertangkap tuh. Itu tuh orang yang bacok abang tuh di Jalan Sumantri tuh, abang percetaan tuh.
Semoga dihukum berat-berat. Tapi memang kan dari 9 itu kan ada 2 orang yang usia dewasa kan. Nah itu pasti hukumannya lebih berat daripada yang lain-lainnya, daripada yang Setelah dewasa, cili-cili itu. Hah? Nak jadi apa lah orang budak-budak nih? Nggak tahu. Entahlah, aku nggak tahu pola pikir lo kayak mana Nak jadi gitu. apa kamu nih? Aku nak nanyo nih kamu nih. Udah nonton berita gitu nih. Untuk komplotan dia yang belum ditangkapnya nih. Nak kami nak nanyo nih kan. Apa gitu nah, jati diri yang kamu cari itu apa? Kayak gitu jati diri yang kayak gitu tuh buang, asli itu buang, besar itu buang memang. Mau jadi preman. Kalau memang itu tujuannya jadi preman, Ngomonglah dengan orang tua. nggak di sini gitu nah. Maksudnya nggak orang yang bersalah juga yang dianu ya kan. Yang bersalah dia nuh. Iya, haruslah. Ada yang itu. Sekarang bukan kayak gitu. Preman sekarang udah modern. Udah modern, preman sekarang tuh rapi. Banyak kawan, terus pergaulan terus bisnis kan menghasilkan. Preman ini ya. Preman bawa saja, bawa egrek. Kita bukan preman. Sawit. Iya, maksudnya memang kalau punya nyali sebesar itu digunakanlah sebaik-baiknya. Tidak. Betul. Apa kayak gitu? Betul. Jadi kamu nih berubahlah, tobatlah setelah ini yo. Jangan lagi ngelakuin kayak Nggak gitu. pikir di masa depan sih. Kasihan kalau orang menurut tua Sophie, masa betul. depan. Masa depan, maksudnya Agi kalau aku kayak gini di penjara, yo, aku nak jadi apa ya? Gitu. Hah, aku pikir lebih lagi Iya. gitu, dek. Karena apa-apa dikit sekarang ini butuh SKCK ya. Kamu mana bisa nak daftar di Oh, pemerintahan? Nggak bisa lagi tuh kerja di pemerintahan tuh. Nggak pengen apa bedasi, rapi, selayo. Iya, kan? kayak Ada gitu. Sula nih. Yo, nekam nih preman ya bu. Ini nggak bisa nih kalau tanpa SKCK bang di sebelah. Nggak bisa Deka. Iya, harus pakai SKCK dia. Preman Premandi. bedasi. Nggak mandi kan kau bang? Preman ini premakan. Premandi. Silakan ganti ya gitu tinggal lila. Jangan apa ya, jangan setiap minggu kita bawain berita tentang geng motor, terus kan bosan. Be. Harus ada update kalau ternyata geng motor Yo. itu membantu sesama. Woi, kan boleh juga, enak juga gitu bacanya. Tidak geng motor ngapa orang. Tapi adalah sebagian geng motor juga melakukan kegiatan sosial. Bantu-bantu buka kayak jalan 6 bulan. prediksi Jaya. Om Andre. Jaya. Ngapa Itu kan mention Andre positif ya, kan. Udah cuman jalan-jalan gak bisa hati dia ngapa orang nggak tolong lah. Oke, ganti-ganti kita tinggal ya. Ya. Kita masuk di segmen 4 ganti-ganti tetap di Iko berita. Entah apa. Oke, ganti-ganti. Kita masuk di segmen akhir ganti-ganti di segmen 4 ada apa bang? Ada segmen 4 nih. Kita ada Mo. Ada apa tuh? Ada segmen Cow, Joe, Den. Merek dong. Apa tuh? Ini ada aksi pencurian sapi jelang Idul Adha nih, Bi. Jadi ganti-ganti jelang hari raya Idul Adha, pencurian hewan ternak sapi marak terjadi di Kota Jambi. Betul, minggu kemarin juga ada kan? Apa minggu kemarin lagi? Oh, lupa pokoknya ada. Salah satunya seperti yang menimpa Sungkowo, salah seorang peternak sapi Bagan di Peti. Kelurahan Bagan Peti, Kecamatan Alam Brajo, Kota Jambi. 2 ekor sapi milik Sengkowo yang telah siap kurban raib digondol maling di waktu subuh dini hari. Nah, ini berarti kejadian udah 2 kali kan yang kita bawain. 2 minggu yang lalu kita ada bawain. Bagan Peti juga. Ya, Bu? Sama. Daerah-daerah sana juga Tapi yang bawain itu. pemiliknya beda kan? Beda pemilik. Tapi Kita kayak mana? Ini dia sapinya. Kita tengok kronologinya kan ya dia. Nah, informasi terakhir nih ada segmen sapi yo. Aksi pencurian hewan ternak sapi menjelang hari raya Idul Adha tahun ini kembali lagi terjadi di Kota Jambi. Kali ini korbannya adalah Pak Sungkowo, warga RT 19 Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Brajo, Kota Jambi. 2 ekor sapi jenis Bali yang disiapkan untuk kurban milik Sungkowo raib dicuri maling. Tega-teganya kamu nih. Jika dirupiahkan, harga kedua sapi jantan tersebut mencapai 37 juta rupiah. Wah, lumayan nih. Tetapi malang dicuri pula sama orang tak bertanggung jawab nih. Mirisnya lagi, kedua ekor sapi yang dicuri telah dilakukan pembayaran uang DP oleh pembelinya sebesar 7 juta rupiah. Nah di DP pula. Ini kayak mana nak gantinya lagi nih. Pemilik sapi menuturkan
Dio baru mengetahui kedua sapi miliknya hilang saat terbangun dari tidur pada pukul 3,30 WIB 3.30 WIB yo. Saat beraksi, pencuri membobol pintu kandang dan membawa kabur sapi yang berada di belakang rumah korban. Kawasan maling ini melintasi tanaman sayuran milik korban dan menerobos kebun kelapa sawit yang berada di belakang rumah korban. Begitu tidur bangun setengah 4 itu nengok sapi nggak ada, sedangkan jam 12-nya itu orang rumah saya masih ngasih makannya. Diperkirakan jam berapa hilangnya Pak? Ya lewat jam 12 lah, masalahnya jam 12 itu kan masih ada sapi itu, mungkin jam 1 sampai jam 3 itu. Jam 4 kami terbangun nengok kandang lah kosong. Kalau bisa pasang apa yo ini kabel-kabel listrik lah biar tersentrum nih orang yang maling nih. Menurut pemilik sapi, komplotan maling diduga membawa kabur sapi yang dicuri secara hidup-hidup menggunakan mobil. Memang niat nih. Atas kejadian ini, pemilik sapi telah melaporkan peristiwa pencurian hewan ternak yang dialaminya ke pihak kepolisian. Korban berharap pihak kepolisian dapat segera menangkap kawasan maling hewan ternak sapi yang beraksi jelang perayaan Hari Raya Idul Adha nih lur. Nah, mudah-mudahan cepat ketangkap nih orang-orangnya nih. Nah lur, hati-hati yo, ganti-ganti semuanya yang peternak sapi, bukan peternak sapi baik sih, hati-hati menjelang lebaran nih. Karena marak-maraknya nih kalau menjelang lebaran tuh biasanya kriminal tuh makin meningkat, kayak pencurian, maling, galau-galau bongkar rumah. Nah itulah yo yang saya sampaikan. Assalamualaikum, kurang lebih minta maaf ya. Nah tuh ganti-ganti. Apa bang? Sedih. Kemeja aku mana we? Aku tidak ada pakai kemeja lagi we. Apa tuh? Tidak ada pakai baju kemeja lagi. Mana dia? Pakai kaos sekarang. Yo ngapa? Tidak ada. Ngeluh. Tahu itu. Sumpah ngeluhnya. Kita ini penting nih ganti-ganti karena sebelum Idul Adha nih memang lagi marak-maraknya sapi itu digondol orang. Yo. Nah, Kayak kalau 2 minggu yang lalu tuh ada 2 sapi juga. Nah minggu ini 2 sapi lagi. Nah orang tuh lah punya 4 sapi. Boleh juga nih. Kayaknya memang spesialis itulah. Udah tau lah kayak mana cara dia entah digendongnya sapi itu, entah dihipnotis gitu, udah tahu nih. digendong. Tapi kata Sampai bapak tidak ada itu kok- berbunyi ya kan. Karena adanya jam 12 masih nengok sapi itu masih ada. Pas lah jam 4 udah nengok lagi datik lagi. Berarti sekitar jam 1 sampai jam 3 tuh kejadiannya kan. Ibaratnya ini pun sapi nih, dua ekor nih, yang dipaling nih sudah di DP. Yo, Ini udah di DP juga. Sudah di DP. Sudah mau dibeli dan juga kerugiannya itu ditaksir 30 jutaan lah di sana. Sikok sapinya. 2 sapi tuh. 2 sapinya. Jadi kok DP sikok sapi itu udah di DP sekitar 7 jutaan. Kasihan Aduh. bapak tuh, jadi kayak mana dia nak ngasih sapi itu ke pembeli itu. Duit Bakal balikin lah duitnya. balikin duit lah terpakai. Ayo, aduh. Macam beban. mana tuh? Aduh. Tolong lewat dengan Tio, kerugiannya kan tidak dikit juga. Aduh enak nih yang maling sapi nih. Enak nih dapat 4 yo. Ya kan? Kalau memang orang yang sama Kalau dapat orang 4 yo. Nah dijual. Cuman diprediksi sama bapak tuh mungkin tetap apa maling itu kayak mobil lah itu. Dia maling sapi itu dalam kondisi hidup-hidup tuh lah. Ya logika baik memang iya udah mungkin. Karena lagian kan udah ada ketemu darah apa, udah ketemu apa gitu kan. Udah kayak Memang berita-berita di penasaran itu kenapa sapinya tuh diam baik gitu, nggak teriak kayak. hipnotis lu. Iya kan bisa pasti pakai aneh-aneh nih. 1, 2, 3 Pakai strategi memang. Itu api tuh. Gendong lah. Ya kayak coba terus. Coba 2 minggu yang lalu gitu. Masukinnya ke mobil kan. Aduh, memang lah tegannya yang maling-maling sapi nih. Sudahlah kamu tuh gak usah lah maling-maling sapi. Duitnya udah itu dah yo. Ya udah berkah. Nak kamu makan potong makan dewek enggak berkah juga. Korban pula tuh. Iya. Tapi sapi kurban pula untuk orang ibadah. DP katanya sudah di DP. Sudah kami ngomong, tolong Sudah di lah. DP. Gue yang gergaji. DP bersih. Sabar ya Pak yo, semoga dibalik kejadiannya ada hikmahnya dah. Mungkin selain kali kalau punya sapi itu lebih waspada atau dikasih kalung nak. Jadi kalau orang celenteng bunyi gitu nah. Tetap dipotong. Kalau daknya. Aku sapinya enggak ada ngomong. Ada teriak. Iya, mau Nah sudah juga kami nanya kayak gitu, mohon maaf lah. Kenapa sapi ya tak teriak kami bilang mungkin dihipnotis apa segala macam ya dah. Lah kok ngamuk?
Nah, mungkin kamu sapi. taruh kalung deh mungkin bisa jadi kak. Jadi kalau dia bergerak, lenteng. Kalung mas. Tapi bisa aja dilepasin sama orang tuh dah. Sudah, yo lah tahu kan itu. Memang ada DP sudah. Ayo, tapi lagi-lagi nih di Bagan Pete juga kejadian. Kemarin juga daerah-daerah sana. Oh, berarti daerah sana tuh Aku memang rasa banyak mungkin- peternak sapi yo. Orang yang sama lah rasa tapi. Iyalah pasti. Apalagi dia yang udah paham dengan kondisi di sana ya kan, di daerah sana. Dan ini pasti spesialis nih. Gawinya maling sapi cuman nih. Spesialis maling sapi. Iya. Ada ya? Aduh, Spesialis itu, sapi. itu yakin lah. Lah itu lah hebat nang dia. Sampai tidak ketahuan. Spesialis sapi. Iya. Ganti-ganti tahu dari DP. Sekali Iya. lagi dapat sapi, Bang. Kita tinggal di kayak mana nih? Kayaknya di belakang layar ini lelah kan ya. Udah selesai ganti-ganti kita udah baca dulu berita dari 4 segmen ganti-ganti tadi ada tentang apa? Geng motoran. Nah, semoga detik lagi kita baca-bacain berita tentang geng motor tidak bosan ya kan? Update lah pula. Terus tuh ada apa tadi? Ada kasus sidang yang itu. Oh iya, itu semoga cepat kelar, semoga pelaku cepat di apa ya? Kok selesai lah, cepat selesai lah terdakwa yang itu. Terus Ya. yang geng motor tentang maling sapi nih. Dan untuk apa gejala untuk kejadian-kejadian yang di segmen waspada tadi juga. Di segmen waspada tadi juga itu membuat kita lebih waspada lagi ya tentang yang angin sama yang apa ditumbur tadi tuh. Oh iya, tentang angin ribut tuh. Angin ribut. Ya, suruh diam lah. Merangin. Sampai sini ganti-ganti kami pamit undur diri ya. Udah, Beo. Sudah dong. Oh tidak. Kalau ganti-ganti masih rindu sama kami ya, tonton minggu depan lagi. Yo, Ganti-ganti minggu ya depan. di Kebetulan Tak Apa-apa. Mohon maaf kalau ada salah kata ganti-ganti, saya Sophie Baper. Dan saya Mat Live. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton kami hari Rabu jam 8 malam dan Hari Kamis jam 5 sore siaran di Jack TV. inspirasi kita. Koncoku